Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Serli Privana dari BK Offering A8. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pengubahan dalam konseling realita. Bahasan yang pertama adalah prosedur konseling realita. Yang pertama, keterlibatan ramah. Dalam proses konseling, konselor perlu memiliki sikap hangat, ramah, optimis, dan jujur. Selain itu, konselor perlu untuk mengembangkan hubungan yang ramah bersama konseli, yakni diawali dengan duduk dalam posisi terbuka, menerima, mempertahankan kontak mata, dan sesekali memparafrase konseli. Prosedur konseling realita yang kedua adalah menjelajahi perilaku total. Maksudnya di sini, konselor ingin mengetahui apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan oleh konseli. Hal tersebut itu dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik sehingga dapat memperjelas gambaran atau persepsi konseli tentang apa yang mereka sedang lakukan. Prosedur konseling realita yang ketiga adalah mengevaluasi perilaku. Konseli diminta untuk membuat penilaian tentang perilaku yang telah mereka lakukan. Konselor dapat membantu konseli mengevaluasi perilaku untuk menilai konsekuensi dari yang dilakukannya tersebut. Konselor dapat membantu konseli mengevaluasi diri sendiri dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan. Prosedur konseling realita yang keempat adalah membuat rencana untuk berbuat lebih baik. Setelah perilaku konseli dievaluasi, kemudian konseli membuat rencana yang terdiri dari melakukan perilaku spesifik yang seringkali sangat rinci. Tanggung jawab untuk rencana tersebut harus bergantung pada konseli, bukan dari orang lain. Prosedur konseling realita yang kelima adalah komitmen terhadap rencana. Saat konseli membuat suatu rencana, konseli harus berkomitmen terhadap rencana yang telah dibuat. Dalam konseling realita, kontrak lisan atau tertulis dapat digunakan untuk memastikan komitmen. Keuntungan dari kontrak tertulis adalah kontrak itu jelas apa yang akan dilakukannya. Juga akan sangat membantu untuk mengungkapkan tentang konsekuensi jika rencana tersebut tidak dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Bahasan yang selanjutnya adalah implementasi strategi WDEP dalam prosedur konseling. WDEP sendiri adalah singkatan dari Want, Directing and Doing, Self-Evaluation, dan Planning. Yang pertama adalah Want. Dalam terapi realitas, konseli didorong untuk mengetahui dan mempertajam bagaimana mereka ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Konseli diberikan kesempatan untuk menggali setiap segi kehidupan mereka, termasuk apa yang mereka inginkan dari keluarga dan teman-temannya, serta konseli mendefinisikan apa yang mereka harapkan dari konselor dan dari mereka sendiri. Yang kedua adalah directing and doing. Terapi realitas ini berfokus pada mencapai kesadaran total perilaku dan merubah total perilaku konseli saat ini. Dengan mendengarkan konseli berbicara mengenai perasaan-perasaan problematik mereka, terapi realitas ini mendorong konseli untuk mengambil tindakan-tindakan dan merubah tindakan dan pemikiran mereka. Yang ketiga adalah self-evaluation atau evaluasi diri. Dalam terapi realitas, konseli diminta dan dibantu oleh konselor untuk melakukan evaluasi diri. Dengan mengajukan pertanyaan, konselor dapat membantu konseli untuk mengevaluasi perilaku mereka di saat ini dan apakah pilihan perilakunya itu didasari oleh keyakinan bahwa hal tersebut baik baginya. Yang keempat adalah planning atau perencanaan. Merupakan suatu kegiatan menolong konseli untuk mengidentifikasi cara-cara spesifik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan konseli, serta untuk membuat rencana tindakan. Jika konseli dapat menentukan apa yang mereka ingin rubah, pada umumnya mereka siap untuk menggali kemungkinan-kemungkinan perilaku lainnya dan merumuskan rencana tindakan yang akan dilakukan. Proses menciptakan dan melaksanakan rencana-rencana tersebut akan memungkinkan konseli untuk memperoleh kontrol yang efektif atas kehidupan mereka. Bahasan yang selanjutnya adalah teknik-teknik dalam konseling realita.
Yang pertama adalah metafora. Terkadang konseling menggunakan metafora untuk menggambarkan tindakan, pikiran, dan perasaannya. Penggunaan metafora berguna untuk konselor dalam proses pemahaman pada konseli. Metafora dapat juga berfungsi untuk mengkomunikasikan situasi konseli secara menyeluruh. Perilaku dapat menjadi bahasa metafora untuk mengirim pesan. Perilaku tersebut dapat berupa gestur, bahasa tubuh, dan banyak aspek perilaku lain untuk menyampaikan pesan. Teknik yang kedua adalah verbal shock. Kejutan verbal atau sarkasme merupakan majas sindiran yang diucapkan langsung secara kasar. Kejutan verbal dapat digunakan untuk mengonfrontasi tingkah laku konseli yang tidak realistis. Teknik yang ketiga adalah konfrontasi. Konfrontasi dapat terjadi dalam setiap aspek konseling, namun dalam konseling realita, konfrontasi dilakukan dengan lembut. Konfrontasi juga dilakukan hanya setelah pertimbangan konteks dengan cermat. Teknik ini bertujuan untuk mengkonfrontasi tingkah laku dan rencana konseli yang tidak realistis. Teknik yang keempat adalah humor. Konselor memasukkan humor yang tepat di waktu yang tepat untuk mempererat hubungan konseling, karena kesenangan adalah kebutuhan dasar manusia. Ketika konselor dan konseli dapat berbagi lelucon, ada pemerataan kekuatan dan berbagi kebutuhan. Humor dinilai dapat merangsang organ, menghilangkan stres, memperbaiki sistem kekebalan tubuh, menghilangkan rasa sakit, meningkatkan kepuasan pribadi, dan meningkatkan suasana hati. Teknik yang selanjutnya adalah dialog Sokrates. Dialog Sokrates ini merupakan teknik untuk mengembangkan pemahaman diri mengenai suatu informasi dengan menggunakan dialog. Teknik Sokrates dibangun dengan anggapan bahwa pengetahuan sudah berada dalam diri konseli dan pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar yang tepat dapat menyebabkan pengetahuan tersebut muncul ke permukaan. Dengan teknik ini, pesan yang disampaikan membantu konseli terfokus pada perilaku mereka sendiri, mengevaluasi perilaku itu, dan membuat rencana. Bahasan yang selanjutnya adalah komitmen dan perencanaan SAMIK. SAMIK ini merupakan singkatan dari simple, attainable, measurable, involved, dan control. Wilbolding berpendapat bahwa konseli dapat lebih efektif mengendalikan kehidupannya dengan perencanaan-perencanaan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan tersebut sesuai dengan batas motivasi dan kemampuan tiap konseli. Yang kedua, perencanaan yang baik ialah perencanaan yang sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, konselor mendorong konseli mencakup pelatihan positif pada tindakan dan perencanaan tersebut dinyatakan dalam waktu akan apa yang konseli bersedia lakukan. Yang keempat, konselor mendorong konseli untuk mengembangkan perencanaan-perencanaan yang dapat ia lakukan atau terapkan. Yang kelima, perencanaan tersebut dilakukan sesegera mungkin. Yang keenam, perencanaan tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang berpusat pada proses. Yang ketujuh, sebelum konseli melaksanakan rencananya adalah hal baik bagi konseli untuk mengevaluasi rencana tersebut bersama konselornya untuk menentukan apakah rencana tersebut realistik dan dapat dicapai. Kemudian yang terakhir, untuk membantu konseli agar dirinya dapat melakukan kepada perencanaannya sendiri akan bermanfaat untuk mempertegas perencanaan tersebut dalam tulisan. Sekian penjelasan saya mengenai mekanisme pengubahan dalam konseling realita. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.